Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Jumpa lagi bersama saya Aris dari Aditama Farm. Alhamdulillah pada kesempatan video kali ini kita akan coba bongkar resep komboran yang kita berikan kepada sapi-sapi kita yang berada di kandang ini, guys. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-temanku semuanya tolong dibantu subscribe dulu ya. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya, guys, biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik yang ada di kandang kita selanjutnya. Oke, pantengin videonya terus, kita bongkar resep komborannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, teman-teman. Jadi pakan yang kita gunakan untuk sapi-sapi di kandang kita ini yaitu ada 3 item ya. 3 item tersebut meliputi 1 ampas tahu, 2 singkong, untuk yang ketiga yaitu pelet racing. Oke, kenapa saya pakai ampas tahu? Karena ampas tahu itu salah satu sumber protein yang bagus ya untuk ternak, khususnya untuk sapi. Selain sumber protein yang bagus, ampas tahu juga sangat mudah ditemukan, teman-teman. Di daerah sekitar sini banyak pabrik-pabrik tahu tentunya, makanya saya memilih ampas tahu. Selain itu juga dari segi harga juga enak dan maksudnya irit lah. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, untuk yang selanjutnya itu singkong, teman-teman. Kenapa saya memilih singkong? Karena singkong termasuk jenis pakan yang mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Jadi di kandang kami itu untuk sumber proteinnya kita pakai pelet dan ampas tahu. Untuk karbonnya kita pakai singkong. Kenapa saya memilih singkong juga? Karena di sini singkong itu termasuk gampang dicari juga, teman-teman. Karena di sini itu daerah pegunungan, eh, otomatis banyak-banyak lahan-lahan para petani yang nanam singkong juga, teman-teman. Jadi selain karbohidrat tinggi sangat bagus, terus juga mudah dicari dan tentunya irit juga karena sangat murah untuk di sini, teman-teman ya. Tentunya sangat bermanfaat ya, sangat efisien untuk kebutuhan pakan ternak kita sehingga ternak kita dapat berkembang pertumbuhannya dengan maksimal, teman-teman. Oke, untuk yang terakhir itu pelet, guys ya. Jadi pelet itu termasuk pakan andalan di kandang kita ini, guys. Atau bisa dikatakan itu yang paling dominan lah di antara ampas tahu dan singkong. Jadi kesimpulannya di kandang kita ini pakannya nggak begitu banyak, cuma 3 item aja, 3 item. Yaitu ampas tahu, pelet, sama singkong. Karena apa? Karena saya berasumsi untuk kebutuhan pakan ternak itu nggak perlu yang bermacam-macam lah. Yang penting pakan tersebut memiliki kualitas gizi yang baik dan bagus tentunya itu. Dan yang paling penting apa coba? Paling penting itu satu, konsisten. Percuma juga kalau pakan kita bagus tapi tidak konsisten. Itulah mengapa saya memilih pakan-pakan tersebut, karena pakan-pakan tersebut itu sangat mudah dicari, gampang, murah juga tentunya kan. Jadi sapi-sapi yang ada di kandang sini itu bisa konsisten makannya tiap hari dan tidak berganti-ganti. Jadi untuk pertumbuhan sapi bisa sangat bagus, teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman semuanya untuk penjelasan pakan yang ada di kandang kita. Untuk selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara untuk meracik pakan-pakan tersebut. Oke, sebelum meracik komboran, ini kita sedang nyacah dulu, teman-teman, nyacah singkong. Nah, singkong yang dicacah ini sudah melalui proses perendaman, teman-teman, selama 24 jam ya. Kenapa harus direndam? Karena singkong itu mengandung sianida yang beracun ya, teman-teman. Jadi untuk mengurangi kadar asam sianida alami yang beracun di dalam singkong tersebut, kita harus rendam selama 24 jam, syukur-syukur dikasih tambah garam. Kalau sudah, baru kita cacah. Setelah itu kita bisa kasih ke sapi-sapi kita, teman-teman. Oke, nyacahnya udah nih. Lanjut lagi kita. Waktunya kita racik dari 3 item tersebut menjadi satu.
Karena sapi-sapi yang ada di kandang ini rata-rata ada di BB 700 sampai 900. Jadi untuk pelet kita kasih ada yang 3 gayung, ada yang 4 gayung, ada juga yang 5 gayung ya teman-teman. Pokoknya untuk takaran tersebut disesuaikan dari BB sapi teman-teman. Biasanya menurut para peternak senior itu takaran pakan kering itu 1% dari BB sapi tersebut. Jadi misal sapi tersebut BB-nya 800 kilo, pakan kering yang diperlukan untuk sapi tersebut yaitu 8 kilo. Nah, yang satu ini nih, hal kecil tapi sangat penting ya teman-teman. Mineral, penting bagi sapi untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh seperti pertumbuhan tulang, kekebalan tubuh, reproduksi, dan metabolisme. Jadi sangat penting ya teman-teman, apalagi untuk sapi-sapi jumbo nih. Pokoknya sangat berisiko kalau tidak memakai mineral teman-teman. Selanjutnya kita tambah lagi ampas tahu. Nih kita kasih ada yang 3 gayung, ada yang 4 gayung. Pokoknya menyesuaikan besar sapi aja teman-teman. Untuk air, karena di kandang kami palungannya nggak ada tempat untuk minumnya, jadi untuk komboran yang kita berikan agak banyak airnya ya teman-teman. Jadi komboran di kami tidak basah, tetapi tidak kering juga. Bahasa lainnya itu ya nyemek-nyemek lah. Selanjutnya singkong teman-teman. Untuk singkong kita samaratakan kurang lebih di 2 kiloan lah per ekor. Kenapa nggak banyak? Karena memang betul singkong mengandung karbo yang tinggi, tapi berisiko juga teman-teman untuk masalah perkakian. Karena konsumsi karbo yang berlebihan itu bisa menyebabkan terjadinya asidosis laminitis dan membuat sapi tersebut bermasalah di kaki dan pincang teman-teman. Jadi secukupnya saja. Seperti itu teman-teman. Pelet sudah, ampas tahu sudah, singkong juga sudah. Setelah itu kita aduk rata dan komboran Aditifam siap disajikan untuk sapi-sapi tersayang kita. Let's go. Oke teman-teman semuanya, saya kira cukup untuk video bongkar resep komboran di kandang kita kali ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah menonton video ini, yang udah subscribe, udah like. Jangan lupa share-share juga ya teman-teman ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semuanya, semoga lancar rezeki, sehat selalu, dan sukses selalu teman-teman semuanya. Kata-katanya tetap yang kemarin nih, jangan takut kotor, kita buktikan gajinya tidak kalah sama yang di kantor. Oke, thank you semuanya. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.